Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Cacap Hunter ini. Oke, kali ini sesuai request dari teman-teman ya. Kemarin ada yang request minta resep umpan kucurnya Bang ya. Jadi kali ini saya mau buat video apa saja yang saya buat dan ramuan apa saja yang saya gunakan untuk membuat umpan kucur ya. Untuk teman-teman yang belum tahu ya apa itu umpan kucur, yaitu umpan kucur itu adalah racikan umpan yang biasanya digunakan untuk daerah saya itu namanya buat mancing di berantas atau sungai yang besar. Untuk targetnya sendiri ada ikan baung atau bekel kalau di sini menyebutnya. Ada juga untuk targetnya nanti adalah ikan bader merah atau ikan sirip merah. Untuk di beberapa daerah ikan baung, ikan badar itu memang suka sesuatu yang berbau menyengat ya. Jadi ini saya mau buat bagaimana cara yang saya gunakan untuk membuat umpan kucur. Jadi untuk setiap orang itu biasanya punya resep sendiri-sendiri untuk membuat umpan kucurnya. Kali ini saya akan langsung saja, yaitu memberikan apa yang saya gunakan untuk umpan kucur dan apa sih rahasianya biar umpan kucur itu bisa disantap ikan dengan lahap. Langsung saja, nggak usah lama-lama, langsung kita spill ya apa yang saya gunakan saja ya. Ya teman-teman, ini jadi bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat umpan kucur. Yang pertama yaitu bahan utamanya yaitu usus. Ini saya menggunakan usus bebek. Kenapa usus bebek? Karena saya merasa usus bebek ini sangat bagus untuk kucur karena baunya yang sangat amis. Kalau teman-teman nggak ada usus bebek, bisa juga menggunakan usus ayam juga nggak apa-apa ya. Ini usus masih baru ya, bisa sebentar saya zoom. Nah, lihat masih ada hatinya juga ini. Nanti ini kita ambil ususnya saja. Ini ada cekernya, ceker bebek ini ya, ceker bebek. Lihat ya. Oke. Untuk bahan kedua ini ada terasi. Terasi udang ya, terasi udang ini. Terasi udang. Terus ada juga telur bebek. Telur bebek ini saya ambil dari telur bebek yang gagal netas ya. Telur bebek yang gagal netas tapi masih bagus. Nah, biasanya ini baunya sangat menyengat ya. Kalau nggak ada ya teman-teman bisa menggunakan telur bebek yang masih bagus juga nggak apa-apa. Ini saya telur bebek 2, terus terasi udangnya 2. Dan satu lagi resep rahasia yang saya gunakan yaitu ini. Ada yang tahu ini apa? Daging tikus? Bukan. Ini daging tupai. Daging tupai ini. Daging tupai. Mengapa saya menggunakan daging tupai? Ini daging tupai itu ada bau khasnya ya. Bau khasnya ini nggak bisa hilang walaupun direbus. Itu bau-bau agak apek. Ini menurut saya bagus sekali buat campuran umpan kucur ya. Oke, terus bagaimana caranya pemrosesan? Langsung saja saya kasih tahu caranya. Ini kita singkirkan dulu. Ya, untuk pertama-tama usus ini kita ambil ususnya saja ya. Kita ambil ususnya saja. Ini nggak usah dibersihkan, cukup kita potongi saja ya. Kita potong pendek-pendek aja, kira-kira ya 5 cm 10 cm. Nggak usah kita bersihkan dalamnya. Ini dalamnya ini nggak perlu bersihkan kotorannya, jadi cukup digunting saja ya. Kita gunting.
Oke, setelah selesai ini ya, setelah selesai ini kita cuci ya. Jadi ususnya nggak perlu dibersihkan dalamnya. Kalau sudah dipotong-potong ini cukup dicuci pakai air 2 sampai 3 kali biar kotoran yang keluar ini bersih ya. Jadi ini langsung kita cuci ya. Oke, ini hasilnya ya, udah saya cuci ini ususnya tadi. Untuk yang tanya itu berapa mas beratnya mas, sudah saya cuci ini saya ambil 2 kilo ya. Jadi sudah bersih, ini sudah saya potong-potong, saya bersihkan, itu saya ambil 2 kilo. Terus langkah selanjutnya apa mas? Oke, langkah selanjutnya ini kita singkirkan dulu, kita siapkan air mendidih ya. Kita siapkan air mendidih. Kita siapkan air mendidih ya. Ini kita singkirkan. Itu usus tadi kita istilahnya kita godok atau kita masak ya. Masukkan ke air mendidih. Berapa mas lamanya? Selama 5 menit ya. Kita buka ya, air mendidih. Kita masukkan ususnya. Oke, kita tutup dan kita masak selama 5 menit. Oke, ini sudah 5 menit ya. Sudah 5 menit. Ini kita buka. Oke, sudah mendidih ya. Sudah mendidih. Setelah itu apa? Kita masukkan resep rahasia saya. Apa itu? Yaitu nih, daging tupai. Daging tupai kita potong seperti biasa aja ya, potong-potong aja. Langsung masuk. Ini buat aromatik. Setelah itu gimana? Kita tutup lagi, tunggu lagi 5 menit. Oke, setelah 5 menit ini nanti itu kita angkat, terus kita tiriskan tanpa perlu dicuci ya, cukup ditiriskan saja. Oke. Oke, setelah kita masak kurang lebih 10 menit ya tadi, jadi 5 menit. Setelah itu kita masukkan daging tupai, masak lagi 5 menit, jadinya seperti ini ususnya ya. Masak 10 menit ini kita masukkan. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu masukkan bahan yang ini, 2 terasi udang, 2 butir telur bebek ya. Oke, terasi udang masuk, kita hancurkan. Ini juga kita hancurkan. Nah, setelah itu 2 butir telur bebek. Oke,
Jadi telur yang gagal menetas itu seperti ini ya. Jadi kuningnya itu sudah jelek ya, sudah hancur. Kuningnya itu sudah hancur. Setelah itu bagaimana? Kita aduk sampai rata. Jadi nggak perlu ya saya kasih apa-apa, itu nggak ada, cukup ini aja. Terasi, telur, usus. Ini rasanya wah sudah harum. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita masukkan ke dalam wadah dan tutup rapat selama saya minimal 2 minggu ya. Nah, terus ini dulu saya pakai kaleng seperti ini ya. Ini saya masukkan. Kosong ya, ini nggak ada apa-apanya di dalam. Saya masukkan di kalengnya ini. Oke, cukup. Setelah itu kita tutup rapat ya, kita tutup rapat dan biarkan selama 2 minggu. Terus nyimpannya gimana mas? Terserah, disimpan di suhu ruangan di dalam kamar atau di luar rumah nggak apa-apa. Lebih bagus lagi dipendam ke dalam tanah, lebih bagus. Oke, kita tunggu dulu sampai 2 minggu. Oke teman-teman semua, ini sudah saya simpan selama 3 minggu. 3 minggu ini. Sebentar, ini saya simpan 3 minggu. Oke. Oke, saya simpan 3 minggu ya. Terus apa yang kita siapkan? Saya menggunakan ini. Menggunakan kapas randu. Ini dari pohon randu. Nah, seperti ini. Saya menggunakan kapasnya ini. Biasanya saya caranya begini. Saya menyiapkan wadah ya. Terus saya kasih ini, isinya kita buang aja. Nah, oke, ini ya. Setelah itu ini dibuka ya, karena 3 minggu baunya pasti juga sudah mantap. Jadi kalau enggak tahan bisa pakai masker. Saya mau aduk dulu. Jadi kita aduk dulu sini. Isinya kurang lebih seperti itu. Kelihatan ya. Kita kasih aduk dulu. Setelah itu kita taruh sini.
kita ambil lagi. Taruh sini ya. Terus lanjut dikasih kapas lagi atasnya. Seperti ini. Terus atasnya kita kasih kucur lagi. Ini. Secukupnya saja ya. Setelah itu ini segera kita tutup biar nggak ada lalat ya. Terus yang ini langsung kita tutup. Nah, begini. Terus kita rapikan tepinya. Nah, ini juga kita tutup. Oke. Nah, setelah itu kita lakban tepi-tepinya ya. Ya, seperti ini aja. Nanti saat menggunakan ini kita aduk dulu. Setelah itu bisa kita gunakan. Next kita coba menggunakan umpan kucur 2 ini ya. Bagaimana cara pengaplikasian dan cara penggunaannya. Mantap.